Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, bertemu lagi dengan saya dan rekan-rekan saya. Saya sendiri Nur Fitri Eka Yasmin bersama teman saya Nurul Rizka Humairah, Indah Aprilia Syahrul, dan Prima Zalvin. Kali ini kami akan membahas mengenai sistem moneter internasional. Yang pertama, saya akan membahas mengenai sejarah dari sistem moneter internasional. Sejarah sistem moneter internasional dimulai pada zaman pra-perang dunia, yang mana pada zaman tersebut sistem keuangan itu berdasarkan standar emas, dikarenakan sistem kurs itu bersifat tetap dan cenderung lebih stabil, dan kalaupun ada perubahan, perubahannya itu tidak terlalu signifikan. Kestabilan kurs itu selalu diikuti dengan kegiatan ekspor dan impor emas, sehingga defisit atau surplusnya suatu neraca pembayaran itu cenderung tidak ada. Selanjutnya masa antar perang dunia. Di masa ini, standar emas itu sudah mulai berhenti bergejolak dikarenakan Perang Dunia Pertama pada Agustus 1914 yang menyebabkan terputusnya konvertibilitas uang terhadap emas. Mekanisme penyesuaian neraca pembayaran dan sistem perekonomian pun berjalan sendiri. Dan di masa ini terjadi inflasi karena pemerintah pada saat itu banyak mengeluarkan kebijakan anggaran dan cadangan falas untuk membiayai perang, sehingga banyak negara yang awalnya itu menjadi negara kreditur menjadi negara debitur. Hancurnya standar emas pada waktu Perang Dunia Pertama menyebabkan mata uang praktis yang ditetapkan atas dasar emas atau mata uang lainnya itu menjadi longgar, sehingga beberapa usaha untuk kembali ke standar emas dilakukan sesudah Perang Dunia Pertama berakhir. Emas hanya diperdagangkan dengan bank sentral, bukan pribadi. Kurs mata uang pun ditetapkan berdasarkan emas. Kemudian sesudah tahun 1934 dan sesudah Perang Dunia Kedua, konvertibilitas mata uang ditukarkan dengan mata uang lainnya. Setelah masa itu kemudian muncul lagi periode kurs tetap. Periode ini dimulai dengan perjanjian Bretton Woods, di mana melalui perjanjian ini semua negara menetapkan nilai tukar mata uang itu berdasarkan emas, tetapi tidak diharuskan memenuhi konvertibilitas mata uang mereka dalam emas. Negara anggota itu diminta untuk menjaga kursnya dalam batas 1% baik itu naik maupun turun dari nilai pasar, dan bersedia melakukan intervensi untuk menjaga kurs tersebut. Bahkan, IMF juga membantu negara anggotanya dalam rangka menjaga kurs mata uangnya. Transformasi kedua terjadi setelah Perang Dunia Kedua atau ketika sistem Bretton Woods tengah berjalan. Sebab di tahun 1970-an, periode perubahan di bawah sistem Bretton Woods terjadi perubahan dari standar pertukaran emas menjadi dolar Amerika dan komitmen kontrol terhadap kontrol kapital. Beragam perubahan ini memiliki konsekuensi politik yang cukup penting tentang siapa yang akan mendapatkan apa, kapan, dan bagaimana dalam ekonomi politik global. Sehingga beberapa tekanan spekulasi ini menyebabkan sistem kurs tetap tidak layak lagi dipertahankan. Bahkan pasar keuangan dunia sempat tutup selama beberapa minggu pada bulan Maret 1973. Ketika pasar tersebut dibuka, kurs mata uang dibiarkan mengambang sampai ke kurs yang ditentukan oleh kekuatan pasar. Sehingga pada tanggal 22 Juli 1944 diadakan suatu konferensi moneter internasional yang dikenal dengan The Bretton Woods Conference, yang mana bertujuan untuk menyusun rencana pembuatan sistem moneter. Dan 2 tahun setelah konferensi tersebut, didirikanlah IMF dan Bank Dunia untuk mengawasi sistem tersebut. Baiklah, selanjutnya yaitu bursa valuta asing. Menurut Sutanto 2003, bursa valuta asing adalah tempat atau lembaga yang memperdagangkan mata uang asing. Bursa valuta asing diselenggarakan oleh bank pemerintah, bank swasta nasional, dan bank swasta asing yang sudah menjadi bank devisa, serta lembaga yang mengkhususkan kegiatannya dalam perdagangan mata uang asing. Lembaga yang mengkhususkan kegiatannya dalam perdagangan mata uang asing disebut money changer. Di dalam lalu lintas pembayaran internasional yang membutuhkan valuta asing adalah importing, sedangkan pihak exporting sebagai penerima devisa. Harga valuta asing ditentukan oleh proses permintaan dan penawaran yang terjadi melalui mekanisme pasar. Ada beberapa istilah tentang kurs valuta asing, diantaranya yang pertama yaitu kurs beli. Kurs beli menunjukkan harga beli valuta asing pada saat bank atau money changer membeli valuta asing atau pada saat seseorang menukarkan valuta asing dengan rupiah. Yang kedua yaitu kurs jual. Kurs jual menunjukkan harga jual valuta asing pada saat bank atau money changer menjual valuta asing atau pada saat seseorang menukarkan rupiah dengan valuta asing. Sedangkan yang ketiga yaitu kurs tengah. Kurs tengah merupakan selisih antara kurs jual dan kurs beli. Fungsi bursa valuta asing diantaranya yang pertama yaitu mentransfer daya beli uang antar negara. Yang kedua yaitu penyediaan kredit bagi
perdagangan luar negeri. Yang ketiga yaitu menjual belikan valuta asing. Dan yang terakhir yaitu memperlancarkan perdagangan internasional dan pembayaran internasional. Sedangkan beberapa manfaat dari adanya bursa valuta asing. Yang pertama yaitu memajukan dan memperlancarkan perdagangan antar negara. Yang kedua yaitu memudahkan urusan pembayaran antar negara. Yang ketiga yaitu menambah cadangan devisa negara. Yang keempat yaitu meningkatkan kegiatan ekspor dan impor antar negara sehingga dapat meningkatkan dunia usaha. Yang terakhir yaitu meningkatkan cadangan devisa yang akan memperlancar pembangunan nasional. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, saya akan melanjutkan materi saya tentang pasar modal internasional. Pasar modal adalah sebuah tempat bertemunya pihak yang memiliki kelebihan modal dan pihak yang kekurangan modal. Pasar modal terdiri dari dua jenis pasar, yaitu pasar obligasi dan pasar saham. Pasar obligasi adalah pasar di mana perusahaan dapat menerbitkan surat utang yang disebut obligasi. Pasar obligasi ini merupakan instrumen pada saat perusahaan tidak dapat memperoleh tambahan modal melalui pinjaman kredit di bank. Pasar saham, pasar di mana adalah pasar perusahaan dapat menjual bagian saham kepemilikannya dari investor, dapat memperdagangkan kepemilikan sahamnya pada investor lain. Sebuah perusahaan dapat memenuhi kebutuhan modalnya di pasar saham dengan menjual saham kepemilikannya kepada orang lain. Lalu pasar modal itu di mana individu, pemerintah, dan perusahaan tidak dapat dengan segera mentransfer uang untuk kebutuhan individu, pemerintah, dan perusahaan. Perusahaan membutuhkan keuangan dengan jangka waktu yang pendek, misalnya untuk membeli bahan baku untuk produksi atau sedang menunggu untuk dibayar oleh pelanggan, tapi masih harus tetap membayar karyawan. Dengan demikian, sebagian besar mereka akan melakukan peminjaman. Bank-bank komersial adalah bank yang mengkhususkan memberikan pinjaman kepada perusahaan daripada perorangan atau pelanggan. Yaitu bagian bentuk pasar modal internasional. Pasar modal internasional ditandai dengan beberapa hal mengenai kebebasan yang diperoleh oleh investor, broker, dan emiten untuk melakukan investasi atau usaha di banyak negara. Kebebasan ini tentu didasari oleh adanya keuntungan yang diperoleh oleh para pelaku pasar modal tersebut. Investor akan diuntungkan jika ia melakukan investasi di banyak negara, karena dengan demikian ia dapat melakukan diversifikasi terhadap risiko investasinya. Broker juga akan diuntungkan jika memiliki banyak cabang di banyak negara, mengingat likuidasi pasar modal itu sendiri berbeda-beda. Emiten akan diuntungkan karena dapat memperoleh lebih banyak modal lagi dengan mencatatkan sahamnya di berbagai bursa saham. Emiten merupakan perusahaan yang akan melakukan penjualan surat-surat berharga atau melakukan emisi di bursa atau disebut emiten. Dalam melakukan emisi, para emiten memiliki berbagai tujuan, dan hal ini biasanya sudah tertuang dalam rapat umum pemegang saham atau RUPS. Antara lain, yang pertama, perluasan usaha modal diperoleh oleh para investor akan digunakan untuk memperluaskan bidang usaha, perluasan pasar atau kapasitas produksi, memperoleh struktur modal, menyeimbangkan atau antara modal sendiri dengan modernisasi. Yang ketiga, mengadakan pengalihan pemegangan saham, pengalihan dari pemegang saham lama kepada pemegang saham baru. Yang ketiga itu yang C, dampak pasar modal internasional. Pertama yaitu dengan semakin banyak investor lokal yang melakukan investasi di pasar internasional, maka biaya modal akan menjadi lebih murah. Hal ini dapat terjadi karena investor domestik dan investor asing dapat membeli dan menjual saham lokal dan saham asing yang pada gilirannya merupakan diversifikasi dari risiko yang berdampak bagi penurunan risiko dari saham lokal. Dalam bahasa CAPM yaitu Capital Asset Pricing Model, dikatakan bahwa beta saham tersebut menjadi lebih rendah. Yang kedua yaitu meningkatnya abnormal return, khususnya sebuah deregulasi kebijakan pemerintah dalam memberikan kebebasan terhadap perusahaan dalam kegiatan operasinya. Hal ini dapat dilakukan karena investor dapat menginvestasi liberalisasi ini. Yang ketiga, dividen, yang juga mengalami penurunan yang berarti telah menjadi penurunan dalam biaya modal walaupun efeknya relatif kecil. Yang keempat, negara yang mengalami pertumbuhan investasi swasta yang tinggi setelah dilakukannya liberalisasi pada modal.
terlepas apakah urutan deregulasinya telah dilakukan dengan benar atau tidak. Yang kelima, tidak terjadi peningkatan dalam disclosure dari emiten yang pada gilirannya akan meningkatkan kuantitas dan kualitas informasi. Selain itu, juga akan tercipta jumlah investor yang lebih banyak, meningkatkan perdagangan saham dan membuka kesempatan baru bagi emiten untuk memperoleh modal baru. Baiklah, saya Nuska Kumaira dengan NIM 1916030078 akan melanjutkan membacakan materi, yaitu nilai tukar mata uang. Nilai tukar mata uang atau yang dikenal dengan kurs adalah sebuah perjanjian yang dikenal sebagai nilai tukar mata uang terhadap pembayaran saat kini atau di kemudian hari antara dua mata uang masing-masing negara atau wilayah. Mekanisme penentuan kurs bisa dikategorikan menjadi beberapa kelompok. Yang pertama, mengambang bebas, yaitu berdasarkan sistem ini, kurs mata uang dibiarkan mengambang bebas tergantung kekuatan pasar. Beberapa faktor yang mempengaruhi kurs, misalnya inflasi, pertumbuhan ekonomi. Inflasi akan digunakan oleh pasar dan mengevaluasi kurs mata uang negara yang bersangkutan. Yang kedua, mengambang yang dikelola. Sistem mengambang bebas mempunyai kerugian karena ketidakpastian kurs cukup tinggi. Yang ketiga, kurs tetap secara tidak resmi, yaitu melalui cara ini bank sentral melawan kekuatan pasar dengan menetapkan secara resmi kurs mata uangnya. Yang keempat, perjanjian zona target tertentu, yaitu melalui perjanjian ini beberapa negara sepakat untuk menentukan kurs mata uangnya secara bersama dalam wilayah kurs tertentu. Yang kelima, dikaitkan dengan mata uang lain. Sekitar 62 negara dari 162 negara anggota IMF mengkaitkan nilai mata uangnya terhadap mata uang lainnya. Yang keenam, dikaitkan dengan kelompok mata uang lainnya. Sekitar 21 negara mengkaitkan mata uangnya terhadap kelompok mata uang lainnya. Yang ketujuh, dikaitkan dengan indikator tertentu, yaitu dua negara Chili dan Nicaragua mengkaitkan mata uangnya terhadap indikator tertentu seperti kurs real efektif, kurs yang telah memasukkan inflasi terhadap partner dagang mereka yang penting. Yang kedelapan, sistem kurs tetap. Di bawah sistem kurs tetap, pemerintah atau bank sentral menetapkan kurs secara resmi. Sekian pembacaan materi saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Solusi yang harus dilakukan pemerintah terkait ketidakstabilan kurs terhadap mata uang dolar dalam menciptakan stabilitas moneter, yaitu dengan dedolarisasi atau menghilangkan ketergantungan terhadap nilai tukar dengan dolar dan kembali menggunakan emas dan perak sebagai satuan dan alat ukur. Hal ini dikarenakan dalam pencetakan uang dolar itu sudah tidak ada lagi jaminan terhadap emas. Yang kedua, emas dan perak ini merupakan logam yang berharga. Nilainya itu tidak tergantung kepada negara manapun, bahkan tidak tergantung pada sistem ekonomi manapun. Yang ketiga, nilai mata uang emas itu berhubungan langsung dengan emas itu sendiri. Yang keempat, uang emas itu akan lebih mudah mengendalikan inflasi karena mempunyai harga yang relatif stabil. Kemudian emas dan perak itu apabila dijadikan dengan satuan mata uang itu akan sukar untuk dipalsukan dikarenakan keistimewaan dari wujud emas itu sendiri dan bunyi yang dihasilkan. Demikianlah pembahasan dari kelompok kami. Jika ada pertanyaan silahkan tinggalkan di kolom komentar. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Bye-bye. Assalamualaikum.